Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Widian Permana, NPM 17007. Saya berasal dari kelompok 10. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pembuatan video di mana saya berestasikan endokrin. Baiklah, saksikan video saya selanjutnya. Ya, selamat siang Bapak. Perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Randi, di mana pada sore hari ini saya berdinas di IGD. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Aldi, Dok. Aldi. Usia? Usia 22. 22 tahun. Pekerjaan Bapak sebagai apa? Saya mahasiswa. Mahasiswa. Alamat rumah Bapak di mana? Saya tinggal di Tabing. Tinggal di Tabing. Status pernikahan? Menikah. Kalau boleh tahu, Bapak datang ke tempat saya dengan tujuan apa? Jadi, Dok, saya merasa kayak ada yang aneh di leher, Dok. Oh, di leher ya Bapak. Leher sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan Bapak. Ya. Kanan. Itu udah berapa lama Bapak? Itu udah hampir 2 minggu, Dok. Udah hampir 2 minggu ya. Itu ada pembengkakan ya Bapak? Iya, Dok. Pembengkakan itu kira-kira sebesar apa ya Bapak? Ini sudah terlihat sendiri kan, mungkin hampir sebesar ini. Coba Bapak. Oh ya, Sebesar telur. sebesar telur puyuh ya Bapak? Sebesar telur puyuh. Apakah pembengkakan ini ketika melakukan kegiatan akan dapat mengakibatkan gelisah ataupun Kalau mengakibatkan misalnya saya makan makanan yang agak keras atau bumbunya yang perlu bumbunya ekstra, bisa sakit, Dok. Bumbunya agak banyak gitu. ya? Apakah sebelumnya Bapak udah pernah terjadi dengan sakit yang sama? Belum. Belum pernah. Apakah sudah pernah mengonsumsi obat sebelumnya? Belum. Berobat di tempat dokter yang lain? Belum, ini pertama. Oh, ini pertama. Apakah keluarga sebelumnya ada sama yang punya dengan Bapak? Tidak ada juga. Tetangga rumah Bapak di sekitar apakah ada yang sama penyakit juga dengan Bapak? Nggak ada juga ya Pak? Enggak. Baik. Apakah Bapak sering mengonsumsi alkohol? Kadang-kadang, Dok. Kadang-kadang ya Bapak. Oh berarti ada ya. Ya, Bapak merokok? tidak. Tidak merokok. Wah bagus sekali. Merokok tidak dulu ya. Baik Bapak, untuk menegakkan diagnosa, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Sebelum pemeriksaan fisik, saya akan meminta persetujuan ke Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diperiksa? Sedia. Bersedia. Baik Bapak, untuk pemeriksaan silakan Bapak di kursi di sana. Baiklah, sebelum melakukan pemeriksaan, ada baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu atau mensterilisasikan tangan kita dengan menggunakan sabun ataupun dengan hand sanitizer ataupun antiseptik. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan. Pertama itu kita inspeksi dulu di bagian kepala. Yang pertama kali itu kita inspeksi di bagian rambut. Apakah rambutnya memiliki kerontokan ataupun rambutnya termasuk dalam keadaan kuat ataupun tidak mudah rontok. Pak, permisi Pak, sebelumnya saya memegang rambut Bapak. Baik, rambutnya tidak ada kerontokan. Rambutnya berwarna hitam, halus, tipis, dan lebat. Selanjutnya kita inspeksi di bagian wajah. Wajahnya ada sedikit jerawat, tidak ada edema ataupun bekas luka. Terus kita inspeksi di bagian mata. Di bagian matanya itu terdapat ekstonamus atau sedikit menonjol. Dan kita lihat juga di bagian hidung. Di bagian hidungnya simetris, tidak ada bentuk kelainan. Dan kita lihat di bagian bibirnya. Di bagian bibirnya itu terlihat normal dan juga tidak ada kelainan. Baiklah, kita lihat juga itu di bagian alis mata bagus, tebal, berwarna hitam,
dan bulu matanya juga tidak ada kerontokan, bulu matanya bagus. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi kelenjar tiroid, di mana kita meminta pasien untuk meningadakan kepalanya agak sedikit ke atas. Silakan Bapak meningadakan kepalanya. Ya, nampak pembesaran kelenjar tiroid di leher bagian kanan sebesar telur puyuh. Setelah kita inspeksi, kita akan melakukan palpasi. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada pasien, di mana posisi pemeriksa itu berada di belakang pasien, dan kita palpasi di bagian leher pasien itu untuk menentukan apakah adanya kelenjar tiroid dan meraba besarnya kelenjar tiroid. Ya, ini teraba dan permukaan rata, tidak ada nodul. Selanjutnya kita palpasi pada bagian tiroid, di mana kita palpasi terlebih dahulu di submandibula. Kita palpasi di submandibula. Setelah itu kita palpasi di sepertiga atas dari musculus sternostapedius. Setelah kita palpasi sepertiga atas, lalu kita palpasi sepertiga dari sternostapedius. Lalu kita palpasi sepertiga setengah musculus sternostapedius, dan juga kita palpasi sepertiga distal dari musculus sternostapedius, dan juga di bagian belakangnya. Bagian anterior pada leher juga. Setelah kita palpasi, kita lanjutkan pada auskultasi, di mana pada auskultasi ini kita mendengarkan bunyi yang ada di leher, apakah terdengar bunyi bruit ataupun tidak. Kita menggunakan stetoskop. Kita dengarkan bunyi atau tidak pada leher, yaitu bunyi bruit. Silakan Pak, agak ke atasan. Anjir. Ya. Tidak ada terdengar bunyi bruit pada leher si pasien. Dan kita juga meminta si pasien untuk menelan, dan pemeriksa memegang leher pasien apakah ketika si pasien menelan itu mengikuti gerakan menelan. Silakan Bapak menelan Bapak. Lagi. Baik, pemeriksa mendapatkan dalam keadaan normal si pasiennya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nadi, di mana kita memeriksa nadi ini di arteri radialis, di mana pada pemeriksaan ini kita menggunakan waktu 1 menit. Dalam keadaan normal itu kita dapatkan 80 kali per menit. Ya Pak, silakan Pak, periksa nadi. Baiklah, pada pemeriksaan nadi dalam keadaan normal, yaitu di mana pasien 80 kali per menit nadi arteri radialisnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tremor, di mana pemeriksaan tremor ini kita menggunakan benda yang ringan seperti kertas, dan kita letak di atas tangan pasien. Di mana sebelum kita letak pada tangan pasien, kita meminta tangan pasien untuk dijulurkan panjang ke depan. Silakan Pak, dijulurkan tangannya panjang ke depan. Gini Pak, tangannya. Oke. Agak didekatkan. Baiklah, dapat kita lihat pada pemeriksaan tremor, si pasien memiliki sedikit tremor, sehingga kertas tidak dapat berdiam tetap, tetapi kertasnya agak bergetar-getar sedikit.
Baiklah, pada pemeriksaan fisik pada pasien telah dapat kita lakukan. Selanjutnya kita meminta pasien untuk kembali ke meja pemeriksa. Pak, silakan kembali ke meja pemeriksa, Pak. Baiklah Bapak, dari hasil pemeriksaan kita tadi terdapat Bapak sedikit mengalami tremor pada ekstremitas Bapak atau di tangan Bapak, dan juga kemungkinan pada Bapak ini terdapat pembesaran kelenjar tiroid, di mana kita juga tidak mengetahui karena dikarenakan oleh hormon tiroid berlebihan ataupun tidaknya. Terus kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini untuk mengecek DM Bapak atau diabetes Bapak, dan saya akan memberikan obat, di mana obat ini Bapak konsumsi dengan teratur, tidak boleh terputus-putus, karena ketika Bapak mengonsumsi obat dapat mencegah atau meredahkan penyakit Bapak tersebut. Dan Bapak juga dilarang untuk mengonsumsi makanan yang mempengaruhi terhadap penyakit Bapak yang telah saya sebutkan tadi. Baik Bapak, selanjutnya Bapak silakan menunggu di luar, nanti akan dipanggil untuk pemeriksaan diabetesnya. Terima kasih dok. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Randi, di mana saya yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Aldi. Aldi. Usia berapa? 23. 23. Pekerjaan apa Bapak? Mahasiswa. Alamat rumah di mana? Padi. Status pernikahan? Belum nikah. Belum menikah ya Bapak. Kalau boleh tahu Bapak datang di sini dengan tujuan apa? Ini dok, saya akhir-akhir ini sering buang air kecil. Sering buang air kecil ya Bapak. Udah berapa lama? Dan sebulan. Udah 7 bulan. Kalau boleh tahu buang air kecilnya itu dalam sehari berapa kali ya Bapak? 4 sampai 6 kali. 4 sampai 6 kali. Itu rentang waktu dari yang pertama, kedua, ketiga itu berapa jam atau berapa menit itu? Oh, belum tahu juga dok. Ada sekitar 1 jam atau 2 jam? Mungkin. Udah ya. Apakah Bapak itu pernah merasakan bebas? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Itu di bagian mana? Bagian kaki. Bagian kaki ya. Jadi Bapak, kalau boleh tahu Bapak sering merasakan haus juga? Ya. Sering merasakan haus. Kalau merasakan apa sering? Juga sering. Kalau boleh tahu Bapak peminum? Tidak. Merokok? Tidak juga. Tidak juga. Apakah Bapak sebelumnya sudah pernah mengonsumsi obat? Belum. Sudah pernah cek ke dokter sebelumnya? Belum. Baik Bapak, kalau boleh tahu Bapak sudah pernah cek ke labor? Sudah. Sudah pernah cek ke labor. Berarti Bapak memiliki hasil cek labor ya Bapak? Iya. Ada Bapak bawa? Iya. Boleh saya pinjam Bapak? Baik Bapak, dari hasil cek labor Bapak dapat kita lihat di mana gula darah Bapak tinggi itu 280 mg, dan juga gula darah puasa Bapak juga tinggi ya Bapak, itu di mana dengan skor 200 mg. Kita lihat juga di cek hasil labor Bapak ini tes toleransi glukosa oralnya juga tinggi ya Bapak, di mana itu skornya 280 mg, dan HbH1c nya itu memiliki persenan 6,5%. Baik Bapak, untuk cek labor Bapak lumayan banyak juga yang kena ya Bapak. Setelah itu saya mau menanyakan apakah di bagian tubuh Bapak seperti ekstremitas atau tangan ataupun kaki ada luka? Tidak. Baik Bapak, apakah sebelumnya pada keluarga Bapak ada sakit yang sama dengan Bapak ini? Sebelumnya tidak. Tidak ada Bapak. Baik Bapak, tetangga Bapak di sekitar rumah Bapak apakah ada memiliki penyakit yang sama? Tidak. Tidak ada juga ya Bapak. Berarti Bapak baru ini ya Pak? Pertama kali. Ya. Baik Bapak, untuk saya diagnosa itu Bapak terdapat penyakit diabetes, di mana Bapak menderita diabetes dikarenakan
hasil labor yang telah saya cek barusan tadi, dan saya akan memberikan Bapak obat, di mana obat ini Bapak harus meminumnya dengan rutin, tidak boleh terputus, di mana obat yang Bapak konsumsi ini yang Bapak harus mengonsumsinya seumur hidup. Dan saya juga meminta Bapak dan menyarankan Bapak untuk berolahraga minimal 2 kali seminggu, di mana berolahraga ini Bapak menggunakan alas kaki ataupun sepatu yang halus dan tidak sempit. Olahraga Bapak itu minimal dalam 1 kali olahraga itu saya sarankan 30 menit paling lamanya. Iya. Siap tuh. Setelah kontrol pada hari ini, saya sarankan juga ke Bapak untuk bulan depan untuk kontrol kembali kepada saya untuk mengecek apakah penyakit Bapak ini bertambah parah ataupun masih sama dengan hari ini. Setelah itu Bapak juga dapat untuk menghindari makan makanan karbohidrat yang berlebihan supaya gula darahnya tidak tinggi lagi, kalau bisa stabil. Kalau dapat Bapak hindari kaki Bapak dari lembab, karena itu dapat memicu timbulnya jamur yang mengakibatkan kaki Bapak terluka. Dan juga hindari luka di bagian kaki ataupun tangan, karena dapat memicu terjadinya tambah parahnya penyakit pada diri Bapak. Dan perbanyak juga mengonsumsi sayuran. Kalau begitu Bapak, untuk diagnosanya sudah selesai. Apakah masih ada yang dapat saya bantu lagi? Telah selesai kita melakukan anamnesis diabetes, di mana kita dapat menarik kesimpulan pada pasien tersebut, di mana pasien menderita diabetes dikarenakan kita dapat melihat dari hasil cek labor, di mana gula darahnya itu tinggi 280 mg, dan tes toleransi glukosa oralnya itu tinggi juga 280 mg, dan juga kita dapat melihat di mana gula darah puasanya itu tadi 200 mg, dan juga pada tes HbH1c nya itu memiliki persenan 6,5%, dan juga terdapat kebas pada kaki pasien. Untuk kali ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.